Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan jazakumullah khairan kepada pihak DKM dari Masjid Al-Falah dan juga kepada Bunda Weli selaku Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Falah beserta seluruh jamaah yang alhamdulillah pagi hari ini sudah hadir untuk bertolabul ilmi. Sebelumnya perkenalkan kembali ya, walaupun sudah beberapa kali di sini, saya Tami, saya tim dari Khadijati Foundation yang insya Allah pada hari ini akan mendampingi Ustazah Ebira untuk menjadi moderator dan kita akan membahas kajian mengenai di balik nikmat dan ujian ada cinta Allah. Insya Allah kita siapkan hati untuk bertalabul ilmi ibu-ibu, insya Allah ya ibu-ibu ya. Baik, kita langsung akan memulai kajian pada pagi hari ini, namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan profil dari Ustazah Ebira. Al-Ustazah Ebira Hasanatina MA, pendidikan alumni Pondok Modern Darussalam Gontor Putri tahun 2010, Bachelor of Dakwah and Islamic Culture International Islamic University Islamabad 2018, Magister of Dakwah and Islamic Culture International Islamic University Islamabad 2020. Aktivitas saat ini adalah Wakil Pengasuh Pondok Pesantren Rafah Putri Bogor, dosen Fakultas Pendidikan Bahasa Arab Pondok Pesantren Rafah, Daiyah Nasional, narasumber Damai Indonesiaku, tausiah subuh, renungan jiwa TV One. Masya Allah, alhamdulillah beliau sudah hadir juga. Langsung saja Ustazah disapa-sapa jamaahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jawab salamnya antara belum sarapan atau kecapean di jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kata baginda Nabi, kalau kita ngucap Assalamualaikum kita dapat 10 pahala. Kalau kita tambah Assalamualaikum warahmatullah jadi 20 pahala. Kalau kita lengkapin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi 30 pahala. Kalau saya ucapkan 3 kali, 30 kali 3 ibu pulang bawa berapa pahala? 90. Emang ibu-ibu kalau urusan hitung-hitungan pinter. Saya tambah salamnya satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi asbagha alaina ni'amahu adh-dhahirata wal batinah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballaghar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa kashafallahu bihal ghummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qur rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin 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 ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan jajaran DKM dari pengurus Majelis Masjid
Al-Falah Bambu Apus. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pimpinan Majelis Ta'lim Masjid Jami Al-Falah, Bunda Weli, beserta seluruh jajarannya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabat seperjuangan dari Khadijati Foundation, Kak Tami beserta jajarannya, kita doakan Bu, mudah-mudahan langkah perjuangannya senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Beserta seluruh ummahat, seluruh muslimat yang hadir pada pagi hari ini, dari yang muda sampai yang ada yang tua. Gak ada. Yang duduk di majelis taklim itu Bu, yang tua jadi muda. Yang muda jadi, nanti jadinya yang muda-muda gak mau duduk di majelis taklim. Yang muda awet muda. Sehat semua? Alhamdulillah. Badannya sehat Bu? Pikirannya tenang Bu? Hatinya senang Bu? Kantongnya aman Bu? Alhamdulillah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Majelis taklim itu adalah majelis di mana para malaikat itu senang untuk bergabung dengan kita. Maka jangan sia-siakan dalam majelis ilmu, majelis taklim kita banyak-banyak berdoa kepada Allah. Karena setiap doa yang keluar dari lisan-lisan orang-orang yang hadir di majelis ilmu yang mengaminkan itu langsung malaikat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis pada pagi hari ini Allah sehatkan badan kita. Allah bersihkan hati kita. Allah muliakan akhlak kita. Allah istiqomahkan ibadah kita. Allah sakinah mawaddah rahmahkan keluarga kita. Amin. Allah solehahkan anak, cucu, cicit, cocot, cecet semuanya. Amin, ya Semuanya Rabbal jadi Alamin. anak yang saleh dan salehah. Amin. Dan mudah-mudahan husnul khotimah akhir hayat Amin, ya kita. Rabbal Alamin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Masya Allah ya, pagi-pagi doanya biar berkah ya ibu-ibu, kita aminin semua ya, amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, Ustazah, kita masuk ke dalam tema pada kajian pagi hari ini, di balik nikmat dan ujian ada cinta Allah. Kalau mengkaji dari kalimat nikmat dan ujian, kalau menurut saya sebagai orang awam ini kayak bertolak belakang nih Ustazah nih. Kalau nikmat itu kalau yang ibu-ibu tangkap apa Bu? Kesejahteraan, harta, kesehatan, rezeki dari Allah gitu ya. Yang enak-enak gitu Ustazah. Kalau ujian, kalau menurut orang awam tuh pasti yang gak enak seperti kehilangan, kekurangan harta, kesedihan. Nah, kenapa dari dua kalimat yang berbeda ini sama-sama mendapatkan cinta dari Allah? Sebenarnya kan kalau kita berpikirnya cinta itu kan ngasihnya yang enak-enak aja nih Ustazah. Kok yang gak enak tuh cinta juga nih, bisa dijelaskan gak Ustazah maksudnya? Silakan. Saya ditanya sama Kak Tami, saya balik nanya sama ibu. Bu, ngantuk. Alhamdulillah. Bu, pertanyaan saya, siapa yang dari bangun tidur sampai duduk di majelis sekarang nggak merasakan nikmatnya Allah? Ada? Ada? Ibu bisa menghitung nggak ketika tadi dari bangun tidur sampai sekarang berapa kali mata ibu ngedip? Bu, siapa yang menggerakkan itu semua? Berapa kali jantung kita berdetak? Nggak pakai disetel Bu. Siapa yang menggerakkan itu semua? Allah. Berapa liter oksigen yang kita hirup dari bangun tidur nggak pakai bayar? Siapa yang memberikan itu secara cuma-cuma? Allah. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan apabila kamu nyoba untuk menghitung nikmatnya Allah, coba itu. Nikmat Allah itu tidak akan pernah terhitung. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ketika dalam hadisnya memberikan kabar gembira kepada kita. Kak Tami dan ibu-ibu semuanya. Ini hadisnya bagi saya indah. Membuat kita di dalam hati itu jadi ada rasa syukur dan rasa cukup. Apa kata baginda Nabi? Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Afian fi jasadihi. Indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Kata baginda Nabi, siapa dia yang buka mata mendapatkan keluarganya aman. Suaminya gak diambil orang, anaknya juga aman, Bu, cucunya juga aman. Afian fi jasadi, badannya sehat, badannya mau diajak untuk taat, mau diajak sholat subuh, mau diajak baca Al-Quran, kakinya mau diajak jalan ke majelis ta'lim. Indahu qutu yaumih, dan pada hari itu dia punya makanan untuk dimakan sampai nanti malam. Nabi gak bilang dia punya harta sampai tahun depan. Nabi gak bilang dia punya harta untuk bulan depan. Kata baginda Nabi, hari itu dipastikan sarapannya, makan siangnya, makan malamnya itu ada. Kata baginda Nabi, faka'annama hizat lahud dunya. Itu kayak orang yang udah memiliki dunia dan seisinya. Siapa di sini yang hidup gak pakai nikmat Allah? Saya rasa gak ada. Pertanyaan kedua, Bu, siap-siap jawabnya, belum apa-apa udah ujian. Bu, siapa di sini yang hidup, coba saya tanya, di sini yang udah kepala 3 siapa? Ada gak? Biar nemenin saya gitu. Bu, yang kepala 3 ada? Ada. Yang kepala 4 ada, Bu? Ada. Kepala 5? Kepala 6? Ada. Kepala 7? Ada, Masya Allah. Masya Allah, bener kata Mi, kelihatannya mah muda semua. Bu, umur boleh banyak ya Bu ya, tapi semangat 25, insya Allah. Bu, di umur yang udah banyak, saya nanya, siapa di sini yang hidupnya nggak pernah dapat musibah? Semuanya geleng. Nggak ada Ustazah. Bahkan saya yakin kita nih yang duduk di sini ujiannya masing-masing beda-beda variannya. Ada yang ke sini ujiannya badannya, dengkulnya, baru duduk 15 menit udah putar kanan. 15 menit lagi putar kiri, ntar lama-lama lonjoran dia. Ada yang datang ke sini langsung nyari tembok. Betul Bu, betul. Ujiannya kesehatan tuh ada. Ada yang di sini diuji dengan pasangan. Ada yang di sini diuji dengan anaknya, ada yang diuji dengan hartanya. Semuanya kita hidup penuh dengan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu, Bu, kenapa demikian? Sebab dikatakan ad-dunya darul libtila. Ikutin saya, ad-dunya. Ad-dunya. Gak ada suaranya, ad-dunya. Ad-dunya. Darul ibtila. ibtila. Ad-dunya. Sambung, darul ibtila. Artinya dunia adalah rumah tempat ujian. Bu, rumah tempat ujian. Nikmatnya ujian, Bu. Nikmat yang Allah berikan itu ujian buat kita. Orang dikasih harta, harta itu adalah ujian buat dia. Orang dikasih sehat, Kak, sehat itu ujian buat dia. Orang dikasih ilmu, ilmu itu ujian buat dia. Musibah, musibah lagi. Sakitnya, sedihnya, kehilangannya, kurangnya, ujian. Yang Allah mau lihat itu bukan tentang soalnya. Bu, yang namanya nikmat itu rata, variannya hampir sama. Ujian juga sama, bentuk soalnya sama. Yang Allah mau lihat adalah bagaimana kita mengerjakannya. Makanya kenapa
dalam nikmat dan dalam musibah ada cintanya Allah. Cinta bagi orang yang mengerjakan soal-soal ujiannya dengan baik dan benar. Makanya kata baginda Nabi kan begini, ajaban li amril mu'min. Urusannya orang mukmin tuh amazing. Urusannya orang mukmin tuh ajib. Istimewa. In asabathu sarra syakar. Wa in asabathu dharra sabar. Ketika dia diberi nikmat, nikmat itu dia syukuri. Ketika dia diberikan musibah, musibah itu dia sabari. Itulah yang menghadirkan cinta Allah dalam nikmat maupun dalam musibah. Baik Ustazah, tapi Ustazah kalau kita lihat dalam kondisi sekarang ini, seringkali kita melihat orang-orang yang mungkin tidak beriman kepada Allah, itu kehidupan di dunianya terlihat nikmatnya, kalau secara awam ya, nikmatnya terlihat lebih banyak. Tapi ketika orang muslim, kita melihat seperti saudara-saudara kita di Palestina gitu ya, mereka diuji dengan sebegitu beratnya. Jadi sebenarnya apa makna dari ini semua? Kenapa Allah itu memberikan nikmat yang banyak kepada orang-orang yang mungkin tidak beriman dan memberikan ujian yang lebih banyak kepada orang-orang yang beriman. Dan ketika kita sebagai seorang muslim diuji Ustazah, itu bagaimana caranya kita bisa meningkatkan sabar dan memahami bahwa ujian ini memang tanda cintanya Allah terkadang Ustazah. Kadang nih ya kalau ibu-ibu nih misalkan lagi ada banyak masalah, baru ditinggal suami, anaknya kenapa, terus ekonomi kurang, mereka suka berteriak, salah dan dosa saya apa ya Allah. Nah itu kan berarti kan seperti kurang bersyukur. Nah ini gimana mengatasi hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فأما إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. Dalam surah Al-Fajr, Allah menggambarkan karakter tabiatnya manusia. Kata Allah dalam Al-Quran, ini manusia, ini kebiasaan. Kalau lagi mendapatkan nikmat yang enak-enak, dia akan berbesar hati, tinggi hati. Robbi akroman, saya nih dimuliakan loh sama Allah. Dapat rezeki, oh iya pantes orang saya kerjanya keras. Bu, dihormati, oh iya karena saya punya jabatan. Halo, sehat, oh iya saya dietnya ketat. Saya olahraganya rajin. Dia sombong. Dan ketika Allah uji dia dengan kekurangan harta, dengan sakit, dengan kehilangan, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah lagi menghinakan saya. Dosa apa nih saya? Kalau malaikat boleh jawab Bu, banyak mau di-spill. Bu, iya dia ngomong kayak gitu. Itu tabiatnya manusia. Itu tabiatnya manusia. Makanya ibu-ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah. Tadi kan kita mengatakan, kita sudah ucapkan bersama-sama dan ini keyakinan kita. Dunia tuh tempatnya ujian. Selama kita masih minta sama Allah, ya Allah panjangin umur saya dalam keberkahan, dalam ketaatan, tandanya kita pun harus siap mendapatkan ujian-ujian yang Allah berikan. Kenapa sih? Di dalam dunia itu ada yang namanya mati, ada yang namanya hidup. Ini harus kita fahami bersama. Buka surah Al-Mulk ayat kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala
wa huwal azizul ghafur. Ngaji kita. Al-Mulk ayat kedua. Itu Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya sebagai zat yang menciptakan kematian. Kenapa Ustazah? Kok dalam ayat ini disebutinnya kematian dulu? Kan kita hidup dulu Ustazah baru mati. Bu, mati itu lebih ampuh dijadiin nasihat buat kita. Betul nggak? Ayo sholat, tak keburu mati loh. Iya. Ayo sedekah, ntar kalau udah mati nggak bisa sedekah lagi, ya kan? Yang namanya kematian tuh mudah dijadikan nasihat. Makanya Allah dahulukan. Wal hayah, Allah ciptakan kematian, Allah ciptakan kehidupan untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Agar menguji kalian, untuk menguji kalian siapa yang paling bisa mempersembahkan amalan yang terbaik. Bukan amalan yang asal-asalan, bukan amalan yang sekedar menggugurkan kewajiban, tapi amalan yang terbaik versi yang kita mampu. Bu, Ibu, makanya kalau kita diberikan nikmat oleh Allah, yang membuat urusan kita itu menjadi amazing, menjadi ajib karena ada syukur di dalam hati kita. Bagaimana cara Allah menunjukkan cinta kepada orang yang bersyukur? La in syakartum la azidannakum. Ditambahin terus tubuh nikmatnya sama Allah. Makanya jangan sampai kering lisan kita dari yang namanya ngucap alhamdulillah. Badan sehat, alhamdulillah. Badan sakit, aduh, alhamdulillah. Punya duit? Gak punya duit? Ayo. Gak punya duit pusing ustazah katanya gitu. Ibu, bu, iya. Ketika kita merasa satu nikmat kita tidak miliki secara sempurna, sadarilah masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah sempurnakan untuk kita. Ya, kemudian yang kedua Kak, sabarnya. Kenapa Allah menghadirkan cinta kepada orang mukmin yang ketika ditimpa musibah dia bersabar? Lihat Bu, saudara-saudara kita di Palestina, mereka nggak give up, mereka nggak nyerah, mereka nggak ngangkat bendera putih Bu, kami menyerah. Kami mengakui negeri Israel, enggak, mereka terus berjuang. Apa yang membuat seperti itu? Karena mereka punya sabar dan dalam kesabaran mereka ada akidah. Dalam kesabaran mereka ada iman, ada keyakinan dengan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya Allah akan bayar orang-orang yang sabar pahala mereka dengan pahala unlimited. Pahala yang gak terkira, pahala yang gak terhingga. Perbedaannya kita dengan mereka Bu, hari ini kita hidupnya masih banyak orientasi dunia. Kalau saudara-saudara kita di Palestina, dunia udah gak punya. Jadi kehidupan mereka melihat ke depan, orientasi mereka adalah Jannatul Firdausil A'la. Ya Allah, mudah-mudahan Allah jadikan kita ahli syurga semua. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, nah Ustazah, kalau misalkan kita melihat nikmat orang lain, banyak sekali kejadian ya, apalagi zaman sekarang itu banyak sekali orang-orang yang hasad melihat nikmat yang dimiliki oleh orang lain yang tidak kita miliki. Kenapa bisa ada fenomena hasad, iri, dengki seperti ini? Apakah salah satu kemajuan zaman seperti media sosial itu mempengaruhi atau bagaimana? Dan bagaimana caranya agar kita ini bisa menjadi orang yang lebih bersyukur dan tidak cepat iri hasad terhadap nikmat orang lain, Ustazah? Saya tanya sama ibu, Bu, ya dia ngantuk Bu. Bu, ibu tuh bengong ngeliatin siapa? Saya tanya nih sama ibu nih, pasti jawabannya di luar kepala. Bu, obat pusing apa Bu? Uang. Ini agak lain jawabannya ya. Obat pusing Bu, kalau ibu nyebutin merek obat udah apal, betul ya? Obat sakit gigi? Konstan, apal. Obat lambung? Emak-emak tukang nonton iklan. Bu,
Kalau obat sakit zohir kita hafal di luar kepala. Ketika saya tanya sama ibu atau kita bertanya kepada diri kita, wahai diri, kalau saya manggil diri saya, Bira, kamu tahu nggak obat iri itu apa? Obat dengki itu apa? Obat benci itu apa? Kenapa sih urusan penyakit zohir kita concern banget? Kita fokus banget urusan penyakit-penyakit zohir. Gimana caranya biar lemak saya luntur abis makan? Gimana caranya biar wajah saya tetap glowing meski usia terus bertambah? Casingnya itu dibagusin terus, tapi lupa bagaimana memperbaiki mesin di dalam kita. Kita mikirin obat yang zohir, tapi lupa bagaimana mikirin obat untuk batin kita. Bu, ini penyakit batin yang paling bahaya. Penyakit hati ini yang paling bahaya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Kita semua akan menghadapi satu hari harta yang kita kumpulkan sampai nunda-nunda sholat, sampai sikut-sikutan nama manusia nggak akan bisa membela kita nanti. Anak-anak yang hari ini minta apa aja, kita bela-belain sampai kepala di kaki, kaki di kepala. Kadang atas nama cinta kita nggak mikirin itu baik atau enggak buat dia. Nanti di hari kiamat belum tentu bisa ngebelain kita. Yang bisa menjamin keselamatan kita adalah qalbun salim. Hati yang selamat. Ibu, bu, jangan gampang kepengen kalau lihat orang punya nikmat. Halo, lihat tetangga beli motor, ibu menggigil. Lihat tetangga COD-an mesin cuci, ibu meriang. Lihat tetangga beli mobil, ibu bengek. Halo. Penyakit itu ada Kak Tami di saat orang selalu membandingkan antara nikmatnya dengan nikmat orang lain. Ibu, kita yang merasa orang lain lebih dari kita nggak sadar bahwa orang lain juga memandang kita sebenarnya punya nikmat yang lebih dari dia. Rumput tetangga selalu kelihatan lebih, padahal kita nggak tahu itu rumput asli apa palsu. Makanya jangan suka ngeliatin nikmat orang, fokus saja sama kita punya nikmat. Ibu, kalau pulang dari sini Bu, ada yang nyamperin, bilang, Bu boleh nggak Bu matanya saya beli satu, Ibu jawab apa? Bener, 1M, 2M, T, di atas T apa lagi? Enggak, padahal mah butuh duit nggak? Butuh. Bu, mata dibeli kita nggak mau. Karena sesuatu tuh yang masih bisa dibeli berapapun harganya murah. Bu, kuping diminta atuh boleh gak? Nggak boleh. Tanpa kita sadari Bu, kita nih jalan dari rumah ke masjid Al-Falah, kita bawa duit semua ini. Betul Bu? Bawa mahal-mahal semua ini kata Tami. Gak bisa dibeli dengan harta, orang beli gak kita kasih. Ini duit semua. Bahkan lebih mahal dari isi dompet kita hari ini. Betul gak? Betul. Udah, jangan pernah ngukur nikmat Allah dengan materi. La tuhsuha, gak akan pernah bisa terhitung dan terbayar. Jadi tandanya, caranya biar kita terhindar dari rasa iri dan dengki, jangan suka nikmat orang kita bandingkan dengan nikmat kita. Insya Allah. Siap. Insya Allah Ustazah. Oke baik. Nah Ustazah, tapi kan nih sekarang zaman sosial media ibu-ibu ya. Kita kadang kalau lagi punya nikmat gitu ya, bisa jalan-jalan, dibeliin kado sama suami gitu ya.
diposting. Nah, sebenarnya boleh nggak sih Ustazah menunjukkan nikmat kita kepada orang lain? Nah, kan takutnya tadi tuh gara-gara kita inisiatif posting, menunjukkan kebahagiaan, orang lain jadi iri, jadi hasad sama kita. Tapi kan ini zamannya zaman media sosial ya ibu-ibu ya. Nah, ini gimana Ustazah melihat kondisi situasi yang kayak gini nih di zaman sekarang? Bu, sekarang nenek-nenek aja main TikTok. Nenek duduk sama cucu di rumah hari Sabtu. Kagak ngobrol. Cucunya main HP, neneknya main HP, mabar dia. Bu, ya zaman mau diapain Ustazah? Iya zaman. Tapi kan Bu, segala sesuatu itu tergantung bagaimana kita makainya. Dia akan menjadi kebaikan kalau kita pakai dengan baik. Pakaian Bu yang kita pakai, dia bisa menjadi kebaikan, bisa menjadi keburukan untuk kita. Walaupun sama-sama gamis misalkan. Yang satu niatnya menutup aurat dengan sempurna, yang satu niatnya biar iali-iali cakep dilihat orang. Ria, padahal sama. Itu yang satu bisa jadi pahala, yang satu bisa jadi dosa. Ada orang ngerjain sholat duha, sama-sama 2 rakaat, sama-sama 2 rakaat. Yang satu Bu dia kerjain benar-benar tuh mantap lillahi ta'ala. Yang satu ngerjain biar dibilang si paling duha. Biar dibilang leha, si paling soleha. Bu, yang satu sholat duhanya diterima, yang satu sholat duhanya kagak diterima. Ibu, Bu, maka kekurangan kita tuh dalam beramal apalagi perempuan, itu penyakitnya 2. Yang pertama nyebut, yang kedua ngungkit. Halo? Ustazah boleh gak Ustazah posting? Ya boleh. Sampai kepada postingan tergantung kepada niat kita. Ada Bu modelan yang setiap ngaji posting, niat saya biar yang gak ngaji jadi pengen ngaji. Insya Allah sampai niatnya. Halo? Ada juga modelan yang setiap habis sholat tahajud, sajadah, tasbih, Qur'annya dipoto, pret. Niatnya apa? Niatnya ria, pamer, biar kalau ada yang buka, mikir, wih jam 2.30 dia udah posting, tandanya udah bangun, keren. Halo, tuh penyakit perempuan, nyebut, seneng disebut-sebut. Yang kedua penyakitnya ngungkit. Ke tukang sayur, ketemu sama Mpok Ida. Dia sapa tuh Pok Ida di tukang sayur, Pok Ida begini, bibirnya naik sebelah. Bu, itu kesel apa kesel tuh yang negor? Kesel. Ntar sampai rumah cerita dia sama lakinya, Bang, masa tadi Bang kita ketemu sama Pok Ida, Bang. Kita tegur Pok Ida, bibirnya ngangkat 1 Bang. Kagak ada ramah-ramahnya sama kita. Dia lupa bang, kemarin bang pas anaknya mau masuk sekolah kagak punya duit siapa yang bantuin bang. Iya ngungkit kan, ngungkit. Dia lupa tuh kemarin habis dikasih lauk serantang sama kita, ngungkit Bu. Serba salah juga. Ada orang yang baik di dalam hatinya ngomong, pantes dia baik lah orang dia utang budi sama saya. Jadi orang salah diungkit, orang baik sama dia juga diungkit. Itu penyakit perempuan, suka nyebut dan suka ngungkit. Makanya Bu, Kak, dalam ayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ditanya Al-Imam Ali bin Fudail bin Iyad, wahai Syekh, apa sih yang Allah maksud dengan ahsanu amala dalam ayat ini? Apa sih yang Allah maksud amalan terbaik yang dimaksud dalam ayat ini? Beliau jawab dengan 2. Akhlasuhu wa aswabuhu. Amalan terbaik tuh kalau mencakup
2 syarat. Yang pertama akhlasuhu, dikerjain dengan ikhlas. Saya kemarin baru membaca dalam kitab Tanbihul Ghafilin, gimana caranya biar kita nih ngejaga amalan kita biar tetap ikhlas. Kan sekarang zaman godaannya banyak ya Bu ya. Itu indah banget. Ulama mengajarkan kita, yuk yang sering diuji keikhlasannya. Yang sering diuji keikhlasannya dalam beramal kalau mau menjaga amal kita supaya tetap selamat. Yang pertama dalam beramal imani. Amal ini tidak mungkin saya kerjakan tanpa izin Allah. Saya kan ngaji ya karena saya soleha. Saya sholat duha ya karena saya ada waktu. Saya sedekah karena saya kaya. Itu yang begitu imannya bermasalah tuh. Bu, ada orang yang rencana dari seminggu yang lalu mau datang ke Masjid Al-Falah buat ngaji hari ini. Tapi Allah nggak kehendaki, nggak sampai. Ada orang yang kaya Bu, hartanya sampai 7 turunan, kan kesian turunan ke-8 Bu. Bu, ada orang kaya, hartanya sampai 7 turunan. Tapi Allah nggak menggerakkan hati dia untuk sedekah, ya kagak sedekah. Betul nggak? Betul? Ada orang yang dari jam 7 sampai jam 10 kagak ngapa-ngapain, rebahan aja main HP. Allah nggak ngasih dia taufik sholat duha, nggak dikerjain tuh sholat duha. Jadi biar kita ikhlas Bu, kita harus imani semua hal yang saya kerjakan kebaikan ini adalah bersumber dari takdir Allah, dari restu Allah. Tuh dengan demikian insya Allah nggak gampang goyang kanan, goyang kiri. Terus Ustazah, kalau misalkan di hati kita nih Ustazah, ada niat-niat yang terkontaminasi, pengen cari ridha Allah juga, tapi pengen cari pandangan manusia juga. Jadi niatnya ada franchise-nya Bu. Bu, Ibu, kata ulama, jangan kerjain dulu. Benerin dulu niat kamu. Kenapa begitu? Fa innama likulli imri'in ma nawa. Karena kita itu buah dari amalan itu tergantung dengan niat kita. Kalau enggak kita benerin dulu niat kita, benar-benar kita kerjakan amalan ini untuk pujian manusia, untuk pandangan manusia, kita cuma dapat itu. Enggak ada pahalanya, enggak ada pahalanya. Saya tanya Bu, emang manusia kalau ngasih pujian buat kita ntar kepake di hari kiamat? Enggak. Bahkan bentuk kecemburuan Allah kepada orang yang suka nyari-nyari pujian manusia, ketika dia minta pahala dari amalnya, nagih sama Allah. Ya Allah, mana pahala sedekah saya ya Allah. Saya dulu sedekah sampai berjuta-juta ya Allah. Setiap subuh saya masukin sedekah saya ya Allah. Apa kata Allah? Jangan dikira Allah tuh gak punya sifat pencemburu ya Bu ya. Allah itu jealous juga loh. Apa kata Allah nanti di hari kiamat? Ngapain kamu minta sama saya? Minta aja tuh pahala kamu kepada orang yang dulu kamu cari pandangan dan pujiannya. Bisa gak dia ngasih? Kagak bisa. Jadi kalau niat kita udah mulai goyang kanan goyang kiri, jangan kerjain dulu amalan tersebut sampai kita benerin niat kita insya Allah. Karena kalau niatnya udah salah, amalan kita akan dikontaminasi oleh hawa nafsu kita, kata Amin. Baik, Masya Allah. Nah Ustazah, tadi kan soal nikmat yang kita tunjukkan tergantung dari niatnya ya. Insya Allah kalau niatnya ikhlas, tulus, mengajak kebaikan itu insya Allah dapat pahala. Tapi kalau riya ya gak dapat pahala. Nah kalau soal ujian Ustazah. Ujian yang kita, nah zaman sekarang ini kan yang tadi balik ke sosial media. Semua nikmat ditunjukin, kadang ujian juga ditunjukin Ustazah. Kadang Bu, saya sering lihat nih teman saya status lagi berantem sama suaminya tuh ditulis di status panjang lebar gitu Ustazah. Sampai semua orang bisa baca, oh ini orang ada masalah sama suaminya gitu kan. Nah itu kan sebenarnya saya pernah dengar kalau bahwa kita mendapatkan kesulitan tuh nggak boleh
dikasih tahu ke orang banyak gitu. Tapi zaman sekarang kebanyakan ibu-ibu ini terutama nih ya perempuan lagi itu sering curhat masalah pribadi yang mungkin nggak perlu konsumsi publik seperti aduh si ini punya utang sama saya ternyata dia belum bayar jadi semua orang tahu harusnya nggak tahu jadi tahu. Nah ini gimana Ustazah? Apakah kita boleh istilahnya meluapkan unek-unek kita gitu kan karena adanya WA status, Instagram, TikTok jadi disebarlah gitu supaya lega gitu ya. Nah ini gimana baiknya Ustazah mengatasi kegalauan hati kita yang sedang mendapatkan ujian supaya lebih lega tapi porsinya nih sesuai gitu ya nggak terlalu berlebihan sehingga semua orang tahu. Ada yang kedua, as-suwabuhu. Tadi yang liyabluwakum ayyukum ahsanu amala itu yang pertama kan ikhlas ya. Yang kedua as-suwabuhu amalan yang benar. Nih nyambung sama yang Kak Tami tadi sampaikan. Bu, artinya as-suwabuhu itu adalah yang paling benar. Dan amalan kita gak bisa jadi benar kalau gak pakai ilmu. Maka ilmuilah amal kita. Sampai kepada berkeluh kesah juga Bu, harus ada ilmunya. Halo? Kalau ada manfaatnya silahkan kerjakan. Tapi kalau nggak ada manfaatnya untuk apa? Untuk apa? Kalau kita berkeluh kesah di sosial media hanya jadi bahan konsumsi gibahan orang. Baca nggak status dia? Kayaknya lagi berantem dia sama suaminya. Tetangga ngomongin kita. Hanya dari status yang kita buat. Tapi kalau diomongin sakitnya tuh di mana? Di mana sakitnya di mana? Sini. Saya nggak terima diomongin sama tetangga lah. Tetangga itu bersumber dari status yang dibuat. Mancing orang. Ada juga modelan orang yang odol habis aja dipoto. Tanggal tua nih guys gitu. Bu, beras habis dipoto, minyak habis difoto. Ya. Kalau orang yang baca status kita jadi nganterin minyak sekerdus sih alhamdulillah. Tapi kalau yang baca status kita jadi nyukur-nyukurin kita Bu. Untuk apa? Untuk apa? Halo? Halo? Oke. Kalau tadi kita ngaji bahwasanya amalan yang kita kerjakan itu bersumber dari taufiknya Allah. Bu, maka musibah yang menimpa kita tidak akan sampai kecuali atas kehendak. Kalau sakit Bu, minta sembuhnya ke siapa? Lah berarti mendingan ngeluhnya ke siapa? Allah. Kagak ada duit Bu, yang ngasih kita duit siapa? Laki Ustazah. Iya, suami kita juga rezeki dari mana? Mendingan ngeluh langsung ke servernya dah. Langsung ke pusatnya. Ya Allah, duit ya Allah. Ya Allah saldo ya Allah, emas batang ya Allah. Serah deh Ibu mau minta apa? Minta ke Allah Bu, minta sama Allah. Halo? Halo? Iya. Tanah yang lebar ya Allah, iya minta sama Allah nggak apa-apa. Karena siapa dia yang ketika berkeluh kesah mengharapkan bantuan manusia maka siap-siap dia kecewa. Betul ya? Siap-siap dia kecewa. Kadang manusia pun kalau membantu belum tentu sesuai ekspektasi dia. Tapi kalau dia mintanya ke Allah, Bu, Allah bisa memberikan lebih dari apa yang kita minta. Halo? Halo? Pernah gak Ibu dapat rezeki yang kagak disangka-sangka? Banyak, Masya Allah. Pulang ngaji tiba-tiba ditransfer suami 50 juta. Itu ucap alhamdulillahnya sampai tetangga ujung gang denger. Alhamdulillah, itu rezeki yang gak disangka-sangka ya Bu ya. Padahal kita mintanya apa Allah kasih yang lebih dari itu. Itu enaknya ketika kita nyantolnya, bergantungnya, nyendernya hanya kepada Allah. Bu, kalau mau cerita sama manusia mah pilih-pilih orang juga Bu. Kan kalau kita share di status semua bisa baca se-Indonesia Raya. Sampai netizen julid juga pada baca. Betul ya Bu ya? Tapi kalau kita curhat, kita butuh meluapkan isi hati kita kepada orang, cari.
Orang yang kira-kira ketika kita pandang wajahnya mengingatkan kita kepada Allah. Yang kalau kita berkeluh kesah tentang masalah, dia nasehatin kita watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Dia nasehatinnya kalau enggak kebaikan, kesabaran. Capek Ustazah. Kalau curhat cuma dibilang udah sabar, udah sabar. Enak sih itu sabar, kan kita yang ngejalanin. Ada yang begitu? Belah mana duduknya? Saya pengen tahu. Bu, Bu, ini ilmu ya Bu. Kenapa di dalam ayat Al-Quran tuh bunyinya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri. Assalah, buat kamu yang lagi kesusahan, buat kamu yang lagi butuh pertolongan, buat kamu yang lagi kesulitan. Dan mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan sholat. Ustazah, bukannya sholat lebih utama? Kenapa Allah sebutkan sabar dulu baru sholat? Bu, orang kalau kagak sabar, rokaat sholatnya gak bisa panjang. Iya. Orang kalau nggak sabar baca Quran yang nggak bisa lama. Orang kalau nggak sabar sedekahnya cuma pas lagi ada duit, pas lagi nggak ada duit dia nggak sabar. Anti sedekah. Maka di sini pentingnya nasihat kesabaran. Jangan pernah bosen dinasehatin tentang sabar, jangan juga bosen menasehati untuk sabar. Insya Allah. Udah nih cari teman-teman yang begini nih Bu nih. Coba tengok kanannya saya mau lihat. Ibu nengok ke kanan Bu, nengok Bu ke kanan Bu. Nah, ada siapa di kanan Ibu? Sudah baru kenal. Ya udah, sekarang nengok ke kiri. Nah, ada siapa di kiri Ibu? Nah, nih Bu, besti yang begini Bu. Teman ngaji yang begini Bu, yang betah kita duduk di taman surganya dunia. Yang betah untuk kita ajak datang ke taman surganya dunia, insya Allah Bu, ntar bareng-bareng sama kita duduk bareng-bareng di taman surga yang sesungguhnya. Amin ya Rabbal Alamin. Dah pulang dari sini cari teman curhat yang bener ya, insya Allah. Insya Allah, baik ya. Jadi apapun yang kita hadapi itu memang baliknya harus kepada Allah ya ibu-ibu ya. Walaupun lagi kita diuji, kita lagi senang ya, itu jangan sampai kita berharap pujian atau komentar dari manusia karena itu akan membuat kita kecewa. Oke, Ustazah, nah ini sebelum kita buka tanya jawab, terakhir nih Ustazah, saya mau tanya. Kan zaman sekarang ini terutama rakyat Indonesia banyak sekali mengeluhkan tentang kondisi kita yang hidup di Indonesia. Yang pertama katanya sekarang susah banget nyari kerja nih, anak saya udah lulus kuliah nggak kerja-kerja gitu ya. Yang kedua apa-apa dipajakin nih zaman sekarang gitu ya. Yang ketiga aduh kok saya kayaknya BBM naik segala macam. Nah ini kan menjadi permasalahan rakyat Indonesia, mungkin memang qadarullah seperti itu ya, Allah takdirkan seperti itu. Bagaimana sikap kita terhadap kondisi ini? Karena saya suka membaca di sosial media jadinya banyak sekali anak-anak muda yang menghujat, berantem di sosial media gitu Ustazah, nggak ada juntrungannya ibu-ibu ya, membicarakan hal yang kita juga nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Nah menurut Ustazah bagaimana sih harusnya kita mengajarkan anak-anak kita nih supaya bisa bersabar dalam kondisi yang seperti ini, dan apa yang harus kita lakukan sebagai orang tua untuk bisa menasehati anak-anak kita supaya nggak terlalu banyak debat di sosial media tentang kondisi negara segala macam, tapi kita lebih sabar. Nah ini kan sabar ini kan susah ya Bu ya, apalagi kita yang ngalaminnya tuh mungkin kehidupan kan ada yang mungkin sekarang kita lagi susah, kita ngeliat berita korupsi lagi kayak gitu Ustazah. Ini gimana Ustazah nih fenomena di negara kita ini Ustazah? Ada perkataan ulama yang indah banget, cocok banget untuk zaman sekarang. Mau kemana-mana bensinnya naik, betul ya Bu ya? Mau beli sembako, sembakonya naik. Ya Allah, mudah-mudahan seiring dengan harga yang naik-naik itu pahala kita juga naik. Amin, amin. Kesabaran kita juga naik. Tiket masuk surga kita juga jaminannya naik insya Allah. Kata ulama gini, kaifa akhsha an akuna faqiran wa ana abdul ghani. Ini iman.
Bagaimana mungkin saya takut dengan kefakiran sedangkan saya adalah hamba Allah yang maha kaya. Kita nggak pernah lihat yang namanya kucing buka toko. Tapi kucing tahu aja di mana rumah lagi goreng ikan. Betul kan? Betul. Itu Allah jamin rezekinya, Allah jamin. Ayam yang dilepas sama pemiliknya, Bu, dia bisa nyari makan sendiri. Pulang udah kenyang. Burung sore-sore meninggalkan sarangnya lapar, pagi-pagi meninggalkan sarangnya lapar, sore-sore balik ke sarangnya kenyang. Bagaimana kita manusia bisa merasa takut dengan kemiskinan, takut dengan kefakiran, sedangkan kita adalah hamba Allah yang maha kaya. Tapi ingat ya, keyakinan ini tuh harus dibarengin sama ikhtiar guys. Jangan rebahan aja. Tenang, rezeki saya udah diatur sama Allah, tapi gak usaha. Tapi gak dijemput dengan ikhtiar. Bu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam udah ngajarin kepada kita saat perjalanan hijrah. Rasul tahulah, Rasul ngerti ini tuh perintahnya Allah, pasti Allah sudah jamin keselamatan saya. Rasul paham, Rasul yakin. Tapi masih dibarengin dengan ikhtiar terbaik. Otaknya ini masih dipakai, kecerdasannya masih dipakai. Bagaimana Sayyiduna Ali bin Abi Thalib diminta oleh Rasulullah untuk tidur menggantikan Rasulullah di kasur itu. Masih ikhtiar. Kemudian keluar. Masih ikut dengan perintah Allah, wahai Muhammad, itu di depan rumahmu ada pasir, pasir itu lemparin ke arah algojo kafir itu. Sambil baca ayat, faja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Surah Yasin tuh ya. Sama Rasul dilemparin itu pasir, Bu. Apa yang terjadi? Rasul nggak tahu apa yang akan Allah buat. Rasul hanya menjalankan ikhtiar terbaik. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menjadikan pandangan orang-orang kafir itu, ada dalam riwayat mengatakan matanya melek tapi nggak ngelihat Rasul keluar. Ada yang mengatakan dalam riwayat lain tertidur pulas sampai nggak nyadar Rasul keluar. Gara-gara melempar pasir dengan membaca ayat itu. Tapi please tolong, ini gak berlaku buat ibu-ibu yang naik motor suka lawan arah. Ada polisi. Faja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddaw fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Kata Ustazah Ibira, kalau kita ketemu musuh nanti jadi buta. Jadi gak kelihatan, diantepin aja itu polisi. Taunya ditilang. Langsung runtuh keimanannya. Oh, tidak berlaku. Tidak berlaku untuk hal dosa dan maksiat. Ngambil sendal di masjid, faja'alna min baini aydihim sadda. Ngambil dompet orang, faja'alna min baini aydihim sadda. Nemu duit di kantong celana suami, faja'alna min baini aydihim sadda. Enggak berlaku ya, enggak berlaku. Ini ketika kita berhadapan dengan kezaliman, ketika kita berjuang pakai ayat ini. Rasulullah ikhtiar. Ikhtiar. Halo? Halo? Ngumpet di dalam goa. Bu, dalam hijrahnya tuh Rasulullah gak nginep di homestay. Rasulullah gak nginep di hotel berbintang. Rasulullah tuh di dalam goa 3 hari 3 malam. Badannya nekuk, Bu. Mau tidur aja kagak cukup, mesti dipangku sama Sayyiduna Abi Bakr Siddiq radhiyallahu an. Rasulullah ikhtiar, ikhtiar. Gimana caranya biar selamat dari kejaran kafir Quraisy? Udah datang nih Bu, kafir Quraisy di depan mulut goa. Kata baginda Nabi, id yaqulu li sahibihi, berkata kepada Sayyiduna Abu Bakar, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Udah habis ikhtiar, habis usaha, udah yakin. Jangan ada rasa sedih, cemas, overthinking di dalam hati kita. Nih kira-kira dagangan saya laris apa enggak ya? Kalau enggak laris gimana? Ini kira-kira saya sembuh apa enggak ya? Kalau enggak sembuh gimana? Udah ikhtiar. Apa yang menjadi ranah kita adalah ikhtiar. Urusan hasil bukan ranah kita, Bu.
Bu, kalau kita masih merasa kitalah yang menentukan hasil, offside tuh namanya. Udah luar batas kita. Hasil urusan Allah Subhanahu. Makanya Allah jadikan habis itu ada sarang laba-laba di mulut goa. Ada burung merpati bertelur di depan mulut goa. Itulah ranahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi boleh ya Bu ya, kita berpasrah kepada Allah. Kita harus beriman dengan kekayaan yang Allah miliki, tapi barengi dengan ikhtiar, insya Allah. Oke, baik. Jadi walaupun kondisi sekarang ini seperti ini ya, mungkin kita merasakan banyak kecewa, tapi insya Allah ikhtiar kita, doa kita, sabar kita itu akan menjadi penolong ya. Allah yang akan tolong kita. Baik, ibu-ibu sekalian, kita akan masuk sesi tanya jawab. Nanti ibu boleh siapkan pertanyaan untuk 3 orang penanya. Tapi izin Bu, sebelumnya saya ingin menyampaikan program dari Khadijati Foundation dulu ya Bu Ibu ya. Karena alhamdulillah di bulan Juli ini Khadijati sudah kemarin kita sempat ke Aceh ibu-ibu, kita menyalurkan air bersih hasil dari sedekah seluruh jamaah di seluruh Indonesia. Nah insya Allah kita di bulan ini juga atau di awal Agustus besok itu akan menyalurkan juga air bersih di Gaza. Nah kemarin di Aceh langsung diserahkan oleh Ustazah Peggy Melati Sukma dan juga Syekh Dr. Reza Abdul Jabbar di Aceh menyalurkan 50.000 air bersih dan juga membuat sumur di Aceh ya untuk keperluan saudara-saudara kita. Nah sekarang juga insya Allah kita akan membuatkan untuk di Gaza dan tetap berjalan yang di Aceh gitu ya. Kita akan putarkan videonya untuk program tersebut, silahkan Kak Sofa. Nah ini adalah distribusi 10 unit water tank. Suaranya ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Reza Abdul Jabbar dari Muriku Islamic Trust, New Zealand, sedang bersilaturahim kemanusiaan keliling Aceh. Alhamdulillah wa syukurillah. Suaranya bersama dengeran ya. Murihiku Islamic Nah Trust ini New Zealand, Ustazah Khadijah berkolaborasi dengan Khadijati Foundation, juga Asar Humanity, insyaallah terdistribusikan 50.000 liter air dengan 10 truk dan juga 1,1 ton beras dan makanan siap santap yang dibagi kepada ratusan warga. Insya Allah semoga ada manfaatnya. Semoga Allah terima seluruh daya upaya kita untuk membantu meringankan. Nah ini bisa dilihat ibu-ibu ya, selain kita memberikan 50.000 liter air bersih kepada masyarakat Aceh, Ustazah dan Syekh juga membagikan nasi kotak, makanan siap saji untuk para masyarakat di Aceh. Oh, sudah bisa, mungkin boleh diulang dari yang pertama tadi Kak Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana Reza Abdul Jabbar dari Muriku Islamic Trust, New Zealand, sedang bersilaturahim kemanusiaan keliling Aceh. Alhamdulillah wa syukurillah, bersama Murihiku Islamic Trust New Zealand, berkolaborasi dengan Khadijati Foundation, juga Asar Humanity, insyaallah terdistribusikan 50.000 liter air dengan 10 truk dan juga 1,1 ton beras dan makanan siap santap yang dibagi kepada ratusan warga. Insya Allah semoga ada manfaatnya. Semoga Allah terima seluruh daya upaya kita untuk membantu meringankan beban saudara-saudari kita. Nah ya alhamdulillah ya, ada 1,1 ton beras juga yang kemarin sudah kita bagikan kepada masyarakat Aceh. Dan kita juga menengok pembuatan sumur kita yang berada di Aceh. Ada videonya untuk yang sumur. Nah, alhamdulillah ibu-ibu ya, kita sudah langsung melaksanakan nih penggalian sumurnya untuk saudara-saudara kita. Dan satu buah sumur ini membutuhkan biaya sekitar 15 juta rupiah per sumur. Nah,
Khadijati ingin mengajak ibu-ibu jika ada memang yang mau bersedekah air, membagikan rezekinya bersama dengan Khadijati boleh. Nanti bisa menghubungi Mbak Diah ya di sini yang pakai rompi Khadijati untuk program sumur ini silahkan. Karena insya Allah program air bersih, program sumur itu akan menjadi salah satu sedekah jariah terbaik ya yang bisa kita berikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan, terutama di Indonesia, di Aceh yang masih sangat kekurangan air bersih. Dan program sumur ini kita juga sudah pernah melaksanakan di Afrika juga ya Bu, kita sudah membangunkan 4 sumur air bersih untuk saudara-saudara kita di Afrika. Dan insya Allah di awal Agustus ini kami juga akan membuatkan sumur dan juga air bersih di Gaza. Nah jadi sekarang akan ada teman-teman dari Khadijati yang mengedarkan kotak-kotak infak, silahkan Bunda isi. Ya, mungkin ada 2 kotak tadi, yang pertama untuk kemakmuran Masjid Al-Falah dan yang ini khususon untuk Khadijati Foundation untuk mendukung program dakwah dan juga program-program kemanusiaan kami. Dan untuk khususon sedekah air nanti boleh bunda-bunda ke bawah ada gerai Khadijati, bisa dicatatkan niatnya dan di sana juga kami menyediakan beberapa merchandise belanja sudah sedekah. Mungkin itu dulu penyampaian program dari saya. Sekarang kita buka sesi tanya jawab sambil kotak infak beredar. Silakan untuk Bunda yang mau bertanya, 3 orang saya kasih kesempatan, silakan Bunda. Ada yang mau bertanya? Tunjuk tangannya. Ada Bunda? 1, oke. 2, oke boleh. Sebutkan nama Bunda langsung pertanyaannya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Nuni Ustazah. Saya ingin menanyakan bagaimana sih kita membedakan nikmat yang kita terima itu merupakan kasih sayang Allah atau istidrat. Itu saja Ustazah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung 2 ya Ustazah. Tuh pertama tadi Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah izin bertanya, apakah benar besarnya pahala itu tergantung berapa beratnya kita terima ujian? Dan kenapa kalau kita terima ujian kita baru ingat Allah dan pas waktu kita senang kita lupa dengan Allah? Satu lagi Ustazah, amalan apa yang banyak didatangkan agar kita mendapatkan rahmat atau mahfirah, agar kita selalu asyukur atau bersyukur kepada Allah. Itu aja Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya silakan langsung Ustazah. Baik. Cara membedakan nikmat dengan istidraj. Oke. Bu. Tadi kan hakikat nikmat itu adalah ujian buat kita. Ketika dikasih sehat, maka dan kesehatan itu bisa kita pakai untuk taat. Dengan badan yang sehat, sholatnya jadi kuat. Dengan mata yang sehat, baca Al-Qur'annya jadi kuat. Nikmatnya itu dipakai untuk jadi lebih dekat sama Allah. Maka itu bisa dipastikan merupakan nikmat yang penuh dengan kebaikan. Tapi kalau ternyata kita mendapatkan harta yang banyak, tapi ternyata harta tersebut menjadikan kita jauh dari Allah. Kita dapat nikmat sehat, tapi kesehatan itu bikin kita jauh dari Allah, itulah yang dinamakan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Maka itu yang kita minta dari Allah. Ya Allah, saya minta nikmat yang bisa membuat saya dekat denganmu. Bu, sekalipun ujian, kalau ujian itu menjadikan kita dekat sama Allah, nikmat gak Bu? Nikmat. Ujian bikin sholat tahajud kita jadi panjang. Ujian bikin kita kalau doa jadi lebih khusyuk. Itu kita bisa mendapatkan nikmat di tengah ujian kita. Jadi kalau nikmat tersebut, rezeki tersebut, anugerah tersebut justru menjauhkan kita dari Allah, itulah yang dinamakan istidraj. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari itu. Kemudian yang kedua tadi saya
kurang dengar jelas nih karena suaranya balapan dengan suara TV. Bisa di... Tadi pertanyaan Bunda, pahala itu tergantung kadar ujiannya, kayak gitu ya. Itu apa benar Ustazah? Lalu yang kedua apa Bunda? Tips untuk agar kita, amalan-amalan apa ya, agar kita bisa lebih sabar dalam menghadapi ujian gitu Ustazah. Oke. Pahala Allah berikan sesuai dengan bagaimana kita menjawab soal-soal ujian. Ibu pernah dengar hadis yang kata baginda Nabi, orang itu nggak akan masuk surga dengan amalan. Pintu surga ada berapa? Bu, pintu surga ada berapa? Ada 8. Ada yang namanya babus sholah yang akan dimasuki oleh orang-orang yang sholatnya cakep. Tapi kalau kita ngukur-ngukur diri kita Bu, yang baru takbiratul ihram langsung keingetan kompor tadi udah mati apa belum ya? Kayaknya langsung ngeper dah, betul nggak? Ada juga yang namanya babus sodakoh. Pintu yang dengan rahmat Allah akan dimasuki oleh orang-orang yang gemar bersedekah. Kadang dari kita ada yang sedekah mintanya kaya. Langsung ngeper dah, kira-kira masuk gak nih bab sedekah. Akhirnya sahabat nanya, ya Rasulullah kalau gak ada orang yang masuk surga dengan amalannya, apakah engkau juga? Kata Rasulullah, ana juga begitu. Saya juga begitu, saya masuk surga bukan karena amalan saya. Nanti semua manusia akan masuk surga dengan rahmatnya Allah. Dengan apa Bu? Dengan kasih sayang Allah. Nih, kayak ibu punya anak. Anaknya ulahnya gak habis-habis. Anaknya tingkahnya ada aja. Tapi karena sayang, ibu gak pernah pecat dia jadi anak ibu. Betul kan? Bagaimanapun dia tetap darah daging saya. Bagaimanapun dia tetap anak saya. Begitupun Allah. Allah itu enggak memandang Bu siapa yang dosanya banyak. Siapa yang amalannya masih merangkak sedikit-sedikit. Yang Allah lihat itu setelah perbuatan dosa itu dia lari kemana. Makanya enggak ada Bu yang nanya kepada kita. Ibu dulu pas kecil lahirnya normal apa sesar? Enggak tahu. Karena enggak ada yang mempermasalahkan itu. Dulu kita dilahirkan oleh ibu kita normal apa sesar, dokter apa dukun beranak, enggak ada yang nanya. Kenapa begitu? Innamal a'malu bil khawatim, yang akan dilihat adalah akhir kehidupan kita, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Maka dalam menghadapi nikmat cari rahmatnya Allah. Cari cintanya Allah. Menghadapi ujian, cari rahmatnya Allah, cari keredoannya Allah. Makanya kenapa pentingnya amalan terbaik itu harus didasari dengan ilmu. Karena ketika ditimpa ujian, kalau punya ilmunya tuh jadi tahu. Kalau nggak punya duit tapi ada ilmunya, ayo mulai cari pelan-pelan dengan jalan yang halal. Karena udah ada ilmunya. Halo? Ketika lagi nggak punya teman, ya kan? Ujian kan ini, ketika nggak punya teman, bagaimana kita menghadapinya? Ada ilmunya. Ketika kita diuji sakit, bagaimana menghadapinya? Ada ilmunya. Ada orang sakit nggak sabar Bu, ke dokter udah, minum obat udah, yang belum ke orang pinter. Dia datang Bu ke orang pinter Bu. Itu orang pinter pas katanya bisa ngobatin dia, dikit-dikit batuk, dikit-dikit batuk. Kalau emang dia pinter, dia sembuhin batuk dia dulu. Betul nggak Bu? Mau kaya pergi ke orang pinter, tapi orang pinternya miskin. Kalau dia pinter, dia bikin kaya diri dia dulu. Betul kan? Tuh, itu yang bikin Allah tuh nggak ridho ketika kita menghadapi ujian, tetapi hati kita bercabang. Minta kepada Allah iya, tapi minta kepada manusia juga iya. Maka ketika kita menghadapi ujian, biar pahalanya banyak Bu, hadapi dengan ikhlas, hadapi dengan ilmu, hadapi dengan sabar insya Allah.
Bagaimana Ustazah amalannya? Ibu, halo, ingat ya, harta itu adalah titipan. Harta adalah suami, anak, badan kita punya. Bu, ini badan titipan Bu. Jadi Allah kalau nitipin hidung pesek ke kita ya itu titipan. Titipan, gimana tuh rasanya Bu kalau ibu nitipin ayam ke tetangga nanti pas ibu ambil udah jadi kecoa. Marah nggak? Marah. Kata Allah perasaan saya nitipinnya hidung pesek kenapa jadi mancung? Oh ternyata dioperasi plastik sama manusia. Ya dia lebih percaya sama buatan manusia daripada buatan Allah. Bu, harta titipan. Saya pernah mendengar nasihat dari Al-Maghfurlah Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau pernah mengatakan kepada kita, jangan kalah iman kita dengan tukang parkir. Tukang parkir tuh Bu dititipin mobil macem-macem gak pernah sombong. Weh Denza lo, Alphard lo, Fortuner lo gak pernah sombong. Dan ketika mobil itu pergi ninggalin lahan parkir dia juga gak meratap. Ya Alphardnya pergi, yang penting dapat 2.000 happy dia. Betul Bu? Betul, ya begitulah titipan. Kita harus mengerti bahwa hakikat yang kita miliki semuanya adalah titipan. Terus banyak-banyak bilang gini sama Allah, ikutin saya. Ini wasiatnya Nabi Muhammad kepada Sayyiduna Mu'ad bin Jabal, jangan ditinggalin setiap habis sholat baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang datang 1.000 orang tapi suaranya cuma 10 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatika. wa husni ibadatika. Allahumma a'inni ala dzikrika ala dzikrika wa syukrika wa syukrika wa husni ibadatik. wa husni ibadatika. Jangan ditinggalin. Kata baginda Nabi, fi kulli duburis sholat. Setiap habis sholat. Ya Allah tolongin saya biar jadi hamba yang senantiasa bersyukur, senantiasa berzikir dan bisa mengerjakan amalan dengan sebaik-baiknya. Insya Allah. Kerjain di rumah ya. Insya Allah. Baik. Oke, boleh satu lagi Ibu yang mau bertanya. Oh langsung Ibu. Silakan sebutkan nama dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ngatmi dari Ciracas. Saya mau bertanya ya Bu, saya mempunyai putri 3 ya Bu ya. Yang 2 udah menikah, yang 1 belum, dan masalah saya ini anak saya udah 2 itu Bu, yang 1 udah 13 tahun, yang 1 8 tahun itu selama ini belum beri dikaruniai keturunan. Dan kami udah berikhtiar kemana-mana, dan apakah ini ujian dari Allah dan apakah ini dosa-dosa dari kami sebagai orang tua, dan bagaimana caranya untuk berikhtiar lagi Ibu Ustazah. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya langsung Ustazah. Sampai kepada anak keturunan adalah titipan. Hak mutlak bagi Allah. Kepada siapa Allah akan menitipkannya. Ada orang yang sampai usia lanjut Allah takdirkan belum menemukan pendamping hidup. Itulah takdir yang menurut Allah baik. Ada orang yang berumah tangga sampai usia lanjut nggak punya keturunan.
Kalau dari pandangan manusia sih, kalau nggak punya keturunan kayak nggak ideal ya. Tapi itu yang menurut Allah ideal. Kita sering merasa paling tahu tentang diri kita. Kayaknya hidup saya bagusnya kayak gini deh. Kayaknya hidup saya tuh cakepnya kayak gini deh. Padahal yang menurut kita bagus belum tentu kata Allah bagus. Yang menurut kita baik Bu, belum tentu kata Allah baik. Yang menurut kita itu sempurna, belum tentu kata Allah sempurna. Akhirnya di situ Allah menguji kita bahwa sebenarnya yang paling ngerti tentang diri kita itu siapa? Allah. Memang terkadang kita suka sedih kalau mendengar hadis misalkan. Semua amalan anak cucu keturunan Adam akan terputus kecuali 3. Salah satunya adalah doa anak soleh. Bagaimana mungkin Ustazah saya bisa punya pahala yang terus mengalir kalau saya nggak punya anak? Anak yang dimaksud di sini tuh bukan anak yang lahir dari rahim kita saja. Bu, anak yatim yang kita sekolahkan. Anak orang tidak mampu yang kita urus dengan baik. Anak-anak murid yang kita ajarkan. Itu semuanya akan menjadi syafaat. Ya Allah, ya Allah. Siapa tahu kalau belum Allah berikan keturunan di dunia, nanti akan Allah berikan keturunan-keturunan di surga. Kita nggak tahu. Pasti ada rahasia Allah di balik ini semua. Tapi ada doa yang diamalkan dalam Al-Quran untuk orang yang pengen banget punya keturunan. Halo? Halo? Nih kita belajar nih Bu ya. Kalau ibu punya anak, kemudian ibu dapat kabar, mah aku hamil lagi, hamil mulu. Pusing kebanyakan cucu, anak kamu masih kecil udah hamil lagi. Ini Bu sekarang kita mendengar ada orang yang kepengen banget punya cucu. Ada yang kepengen banget punya anak. Bu, diamalkan. Saya beri satu yang Allah firmankan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan saya sendirian. Perbanyak anak-anak keturunan saya. Ya, dan Engkau yang maha sebaik-baik pemberi keturunan. Ya, memberi generasi yang melanjutkan. Apabila menurutmu baik. Rabbila tadharni fardan wa anta khairul warisin. Baik, alhamdulillah ya ibu-ibu, sudah 3 orang penanya dan waktunya sudah menunjukkan jam 10:40. Baik, kita sebelum kita mengakhiri kajian kita pada hari ini, mungkin Ustazah saya minta untuk Ustazah memberikan sedikit muhasabah untuk kita semua yang hadir di majelis ilmu pada pagi hari ini. Dari tadi kita mendengarkan bagaimana Ustazah bertausiah, bagaimana hikmah dari nikmat dan ujian dari Allah, yaitu merupakan cinta dari Allah kepada kita, kepada hambanya. Maka dari itu mari kita berpikir lagi, membersihkan diri lagi, ikhlas lagi atas apapun yang sudah Allah berikan dan takdirkan kepada kita, agar kita bisa menjadi wanita yang lebih beriman, yang lebih salihah, yang Allah ridho terhadap kita, agar kita bisa masuk ke dalam jannahnya kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Silakan Ustazah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu sering hadir ke pengajian, ibu sering ketemu sama guru-guru, ibu sering dengar cerita-cerita mungkin bahwa wanita-wanita mulia, wanita-wanita hebat itu adalah orang-orang yang hidupnya gak pernah sepi dari ujian. Hidupnya gak selalu enak.
Tapi yang membuat mereka mulia adalah bagaimana mereka menghadapi ujian yang Allah berikan. Kata baginda Nabi, isbiru hatta talqani alal haud. Buat kamu yang lagi diuji sama Allah, sabar. Itu wasiat Nabi, sabar. Sabarin, sampai kapan ya Rasulullah udah sabar nih? Sabarin, sampai nanti kita ketemuan di Telaga Kautsar. Itu kata Rasulullah begitu, sabarin sampai nanti kita ketemu di Telaga Kautsar. Itu tandanya Rasulullah tuh mau ngajarin kita, dunia tuh cuma sebentar, Bu. Dunia cuma sebentar. Buktinya ibu sekarang kalau ditanya umurnya berapa udah malu jawab angka. Ibu bilangnya banyak, betul ya? Hidup cuma sebentar. Dari yang sebentar itu, Bu, akan kita hadapi kehidupan yang panjang tidak ada ujungnya. Yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kita semua kelak akan Allah berdirikan karena hari kiamat namanya juga kiam, semuanya berdiri. Gak ada tenda VIP, gak ada kursi, semuanya berdiri. Dalam keadaan mulut yang akan Allah kunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan yang akan berbicara dan ngadu. Wa tashhadu arjuluhum, kaki yang akan bersaksi. Kemudian kita belajar dalam ayat yang lainnya, summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kelak mereka akan ditanya tentang nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan lisan yang kelak udah gak bisa lagi membela kita. Gak bisa kita jadiin pembela kita. Tangan, kaki, mata, telinga semuanya menjadi saksi-saksi untuk kita dalam hal-hal yang baik-baik. Kaki kita bilang, ya Allah dulu saya dikasih sehat oleh Engkau. Dipakai sama dia buat jalan ke pengajian padahal jaraknya jauh ya Allah. Ya Allah, tangan ngadu. Dulu saya dikasih sehat, dia pakai ya Allah untuk masakin suami, anaknya tiap hari. Gak pernah ngedumel ya Allah. Biar kata lauk ke jengkol mulu, ikan asin mulu. Tapi dia lakukan itu dengan ikhlas. Ngadu tuh tangan Bu. Mata ya Allah, meskipun saya harus dibantu dengan kacamata yang tebal banget ya Allah. Tapi saya menjadi saksi bahwa yang Engkau titipkan saya adalah orang yang kuat ngajinya ya Allah. Akan ditanya semua nikmat-nikmat ini. Begitupun dengan ujian ya Bu ya. Mudah-mudahan anggota badan kita adalah saksi-saksi bahwa kita adalah orang-orang yang sabar dengan ujian. Orang-orang yang redha dengan ujian. Orang-orang yang menghadapi ujian dengan sebaik-baiknya. Ayo sama-sama saya ngajak kepada semuanya kita baca sholawat tibbil qulub. Dilanjutkan dengan sholawat busyra, kemudian kita baca suratul Fatihah. Sholawat tibbil qulub adalah sholawat untuk kita membersihkan hati. Sholawat busyra, sholawat gimana kita bisa menghadirkan yang di rumah daripada anak-anak kita, keturunan kita, bahkan guru-guru kita semuanya biar menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kegembiraan dari Allah. Shalli ala Nabi Muhammadin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. Al-Fatihah biniyadil qubul wa tamami kulli sulin wa ma'mul. Silahkan disebutkan hajatnya masing-masing. Allah. Allah. Bisri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana, ya Rabbana, ya Rabbana, lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin. Wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'ina walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la tada' fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina. Titipkan suami, anak-anak, sebutkan semuanya. Qurrata a'yun, qurrata a'yun, qurrata a'yun waj'alna wa iyyahum lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima bi fadli da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Bertemu dengan ibu-ibu hari ini di Taman Surga Dunia, berharap kelak kita bisa duduk bersama-sama di Taman Surga yang tertinggi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah Ebira. Saya serahkan kembali kepada Bunda untuk menutup. Silakan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu sekalian sebentar ya Bu ya. Setelah kita tutup biar Ustazah dulu yang berdiri ya Bu ya. Bentuk kehormatan kita, bentuk terima kasih kita yang sedalam-dalamnya kepada almarhum Ebira Hasanatina, Master Agama. Ceramahnya luar biasa hari ini, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang harus kita amalkan. Yang selalu saya ingat tadi ya Bu, yang poin keberapa tadi Bu? Karena perempuan itu banyak ngeluhnya. Nih, banyak banget di perempuan banget hari ini, khusus perempuan ya Bu ya. Nih, supaya tenang juga bahwa kita hari ini entah kapan kita mendapatkan rezeki lagi dari Allah untuk makan siang bersama gratis. Kemarin hari ini belum ada ya Bu ya. Itu yang saya harus sampaikan. Kedua, sepanjang Ustazah Ebira tadi menyampaikan
ini apa namanya tausiahnya ya, pelajaran buat kita semua. Saya langsung terpikir ya Bu ya. Nanti di akhir 2026 saya ingin bekerja sama lagi dengan Khadijah Izzati untuk kita bikin tabligh akbar. Ya, insya Allah ini bisa terjadi. Saya juga tadi udah sampaikan juga kepada ketua masjid kita ya Bu ya. Tabligh akbar ini dua, antara Ustazah Ebira dan Ustazah Yati Priyati. Ini kan sama-sama di TV One juga ya Bu ya. Kita bikin lebih ramai lagi, mudah-mudahan hasrat, keinginan, niat saya ya Bu ya untuk menggembangkan lagi Masjid Besar Al-Falah lebih makmur lagi ya Bu ya. Ini harapan saya ya Bu ya. Semoga harapan kita semua. Mohon doanya ya Bu ya bisa terjadi di akhir 2026. Nanti di September kita juga kerjasama juga dengan Khadijah Izzati insya Allah bersama Ustadz Abi Maki. Di Rabu terakhir bulan September, Rabu kelima ya Bu ya. Siapkan hari ini, gaungkan dari sekarang ya Bu ya. Share kemana-mana teman-temannya ya Bu ya, komunitas-komunitasnya ajak Bu ya untuk kita meramaikan, memakmurkan Masjid Besar Al-Falah. Terima kasih banyak, mudah-mudahan bisa terlaksana. Untuk itu kepada yang kami hormati ya Ustazah Elvira, Hasanatina dan juga moderator kita sangat baik Mbak Tami ya. Salut ya Bu ya kalau ada orang bisa berkomunikasi ya Bu ya dengan memancing ya Bu ya semua yang ada dalam benaknya Ustazah sehingga keluar semua sampai kepada kita semua. Ini motivasi dari saya hari ini, insya Allah besok lebih baik daripada hari ini. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ya Bu ya. Semoga di hari-hari yang akan datang kita lebih baik lagi. Akhir kalam billahi taufiq wal hidayah walakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah.